Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Wahyu Ariantean. Kisah yang berjudul Sekar Pati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibu berencana mengadakan pengajian bapak-bapak di kos-kosan. Hal ini guna mendoakan almarhumah Sekar agar tenang dan diberikan tempat terbaik di sisinya, tulis Bu Turi di dalam pesan singkat pada grup penghuni kosnya. Kapan Bu? Kapan Bu Turi? Para penghuni grup bersautan merespon pemberitahuan yang diberikan Bu Turi. Besok setelah Isya. Yang besok tidak ada acara, bantu ibu mempersiapkan dan datang saat pengajiannya. Kita sama-sama mendoakan Sekar, tulis Bu Turi lagi. Tiara yang membaca pesan itu pun menyambut baik, bukan tanpa sebab, tapi agar kejadian yang menimpanya kemarin tidak kembali terjadi. Besoknya setelah banyak penghuni kos pulang dari aktivitas kerja atau kuliah, beberapa dari mereka menyusul Bu Turi yang sedang sibuk di rumah depan. Seperti rencana yang disampaikan sebelumnya, malam nanti di sini akan dilakukan pengajian untuk mendoakan almarhumah Sekar. Malamnya laki-laki parubaya berpeci putih datang lebih dulu dan dihampiri oleh Bu Turi dan suaminya Pak Suharjo di depan rumahnya. Dia adalah Pak Basori. Orang-orang kampung biasa mengundangnya untuk acara pengajian atau tahlilan untuk memimpin doa. Pak Basori, kami minta bantuannya untuk memimpin pengajian di rumah kos kami, tutur Pak Suharjo sambil tersenyum. Harapannya semoga setelah pengajian ini kami dan penghuni kos lain bisa mengantarkan doa ke Sekar dan penghuni kos juga tenang saat di sini tanpa ada rasa takut, imbu Bu Turi yang ternyata mengundang respon dari Pak Basori. Memangnya setelah peristiwa kemarin ada kejadian apa Bu? Tidak ada kejadian apa-apa Pak. Saya hanya khawatir saja dengan anak-anak kos saya. Khawatir jika setelah kejadian kemarin mereka menjadi takut. Beberapa menit setelahnya satu persatu bapak-bapak kampung datang, lalu mengisi ruang yang sudah tergelar karpet di atas lantainya. Para penghuni kos Bu Turi yang laki-laki pun turut datang sesuai permintaan Bu Turi. Mereka semua duduk melakukan pengajian untuk Sekar. Yang perempuan ikut dari belakang saja dengan ibu, ajak Bu Turi pada penghuni kosnya yang perempuan, termasuk Tiara. Langsung dimulai saja Pak, biar selesainya tidak terlalu malam, ucap Pak Suharjo kepada Pak Basori. Pak Basori memulainya. Sambil menggenggam mikrofon di tangannya, ia mulai membaca lantunan doa-doa yang diikuti oleh para jamaah lainnya. Suasana yang semula hening pun berubah menjadi ramai. Rumah Bu Turi penuh dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan dengan khusyuk. Namun, pengajian yang diharapkan Bu Turi dan Pak Suharjo akan lancar, perlahan berubah menjadi berbeda. Semuanya bermula dari sini. Karso, dia adalah salah satu warga kampung yang datang. Dia duduk tepat di pintu rumah Bu Turi dan tepat di sebelahnya adalah Juki dan Panji. Mereka berdua adalah penghuni kos milik Bu Turi. Tipis-tipis Karso mencium bau amis yang masih sama saat ia ikut melihat mayat Sekar dievakuasi. Sesekali ia menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau amis itu. Kenapa Mas? Tanya Juki yang merasa curiga karena gerak-gerik Karso yang sedari tadi tidak bisa diam. Bau Mas. Panji yang berada di dekatnya juga tidak sengaja mendengar bisikan Karso kepada Panji. Karso kemudian menoleh ke arah Panji. Mereka saling bertatapan. Panji mengangguk-angguk seraya menutup dua lubang hidungnya, seolah mengisyaratkan kalau dia juga merasakan hal yang sama. Saya kesini hanya mau doa, jangan ganggu saya, ucap Karso dalam hati sambil melihat ke arah luar. Kali ini suara tangisan kedengaran dari luar rumah, yang sepertinya mengarah ke tempat kamar Sekar. Beberapa orang yang menyadarinya tampak terkejut dan sontak melihat ke segala arah. Pak Sobari melihat gelagat orang-orang
Dia seolah mengerti apa yang sedang terjadi. "Bapak-bapak, mari fokus dan terus lanjutkan pengajiannya," ucap Pak Sobari. Beberapa warga yang menyadarinya pun hanya meresponnya dengan tersenyum, namun sambil menahan rasa takut yang pelan-pelan hadir di antara mereka. Mereka tampak menunjukkan gelagat tidak nyaman. Suara tangisan dan bau amis masih terus ada, beriringan dengan suara lantunan doa yang sedang dibaca. Beberapa menit berselang, tidak hanya orang-orang tertentu yang merasakan gangguan itu. Hampir semua jamaah kini mencium bau amis dan mendengar suara tangis yang mereka yakini adalah suara Sekar. Di sela-sela itu tampak Bu Turi dan Tiara keluar dari pintu yang lain, lalu memperhatikan suasana di luar rumahnya sambil menutupi dua lubang hidungnya. "Tiara, kamu menciumnya juga kan?" tanya Bu Turi. Tiara mendekat ke kamarnya yang letaknya tidak jauh dari kamar mendiang Sekar. "Sekar, apa kamu di sini? Kami hanya ingin mendoakanmu agar kamu tenang dan mendapat tempat terbaik di sisinya." "Bu Turi, masuk lagi, jangan lama-lama di luar," ajak Tiara. Jam sudah menunjukkan ke angka 10. Pengajian pun selesai. Para warga langsung pamit kembali ke rumah masing-masing, apalagi yang menyadari hawa tidak enak sejak tadi. "Pak Suharjo, Bu Turi, saya pamit pulang ya. Semoga kedepannya aman. Jangan lupa kamar Sekar rutin dibersihkan," pesan Pak Sobari sebelum ia melangkah pulang. "Semoga nggak ada yang takut buat ngekos di tempat kita ya Pak. Semoga anak-anak nggak keluar dari sini karena masalah Sekar," ucap Bu Turi pada suaminya. Mereka berdua takut jika kosnya sepi karena peristiwa ini, karena sumber pemasukan keluarganya hanya dari kos-kosan saja. Juki dan Panji membantu Bu Turi dan Pak Suharjo merapikan karpet terlebih dahulu. Mereka berdua masih merasakan hawa tidak enak yang masih bersarang di sekitarnya. "Juk, apa kamu tadi merasakannya juga?" "Apa?" "Sepertinya Sekar datang." Juki terkejut mendengarnya. Walau ia juga merasakan hawa tidak nyaman dari tadi, tapi ucapan Panji berhasil membuatnya diam mematung beberapa detik. Dari rumah kos Bu Turi, Karso jalan kaki bersama dengan Pak Sukri karena rumahnya yang satu arah. Di situ ia kembali membahas soal kejanggalan saat pengajian di rumah Bu Turi tadi. "Iya Mas Karso, tapi janganlah dibahas sekarang. Takut saya, ini sudah malam." Tidak lama setelah Pak Sukri berkata begitu, bau amis yang sempat mereka cium tadi kini kembali tercium di hidung mereka. "Lupa?" ucap Karso dengan wajah terkejut. Pak Sukri menoleh. Mereka berdua saling tatap satu sama lain. Tidak cukup sampai di situ. Kengerian malam itu bertambah manakala terdengar suara tawa wanita yang entah dari mana arahnya. "Mas Karso," panggil Pak Sukri yang mulai panik. Padahal posisi mereka berdua saat itu sedang berada di antara tanah kosong milik warga. Rasa-rasanya mustahil jika ada suara tawa wanita yang kedengaran jelas dari tempat mereka berdua berdiri. Suara tawa itu muncul lagi. "Tolong, jangan iseng," teriak Pak Sukri. Tapi suara wanita itu terus terdengar meski beberapa kali Pak Sukri memperingatinya. "Pak Sukri, sebaiknya kita jalan cepat agar lekas sampai rumah. Perasaan saya mulai tidak enak." Baru beberapa langkah ada satu hal yang menarik perhatian Pak Sukri dan Karso. Di bawah salah satu pohon mangga di ujung jalan, mereka berdua melihat satu sosok wanita berdiri melamun menatap rumah di depannya. Mengenakan dress yang terlihat usang berwarna merah kehitaman. "Siapa itu Pak Sukri?" tanya Karso. Jalan mereka pulang mengarah ke depan sana. Karso berjalan lebih cepat, kemudian menyipitkan mata, berusaha memastikan siapa wanita yang berada di bawah pohon mangga itu. Semakin dekat sosok wanita itu semakin jelas ia lihat. Wanita itu menoleh, wajahnya penuh darah. Karso berhenti, tapi wanita itu kini mendekat dengan langkah cepat. "Mas Karso," panggil Pak Sukri. Sosok wanita itu dengan cepat sampai di hadapan mereka. Dia menatap dengan mata putih tanpa pupil. Rambutnya panjang sepinggang tergerem berantakan. Banyak bekas darah di tubuhnya. Tangannya mengusap-ngusap perutnya yang setengah besar dan dilumuri banyak sekali darah. Pak Sukri dan Karso berniat lari, tapi tubuh mereka berdua mematung, seolah ada yang menahan tubuh mereka agar tidak dapat digerakkan. Pak Sukri melihat sosok wanita itu. Ia merasa tidak asing melihat wajahnya. Wajahnya mirip sekali dengan wajah wanita yang belum lama ia temukan terkapar tidak bernyawa di dalam sebuah kamar. "Sekar!" teriak Pak Sukri. Kakinya kini bisa digerakkan lagi. Dia kemudian berbalik arah.
Lari tunggang langgang menjauh dan mencari jalan yang lain, sedangkan Karso mengejarnya dari belakang. "Pak Sukri, tunggu saya!" "Yang benar saja Pak Sukri, mana mungkin itu Sekar," ucap Karso sembari berlari di belakang Pak Sukri. "Iya Mas Karso, saya masih ingat betul. Saya yang memastikan dia sudah meninggal waktu itu." Mereka berdua memutar, mencari jalan lain untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Beruntung sosok yang diyakini arwah Sekar itu tidak mengejar mereka berdua hingga ke rumah. "Ada apa Pak? Kok seperti habis dikejar setan?" tanya istri Pak Sukri saat melihat suaminya pulang dengan berlari dan wajah yang panik. Iya Bu, emang Bapak habis dikejar setan." "Setan?" tanya istrinya terkejut. "Iya Bu, setannya Sekar. Bapak sama Karso ketemu Sekar di jalan pulang tadi," kata Pak Sukri dengan nafasnya yang terengah-engah karena berlari cukup jauh. Istrinya berjalan ke belakang, lalu kembali dengan segelas air putih. "Minum dulu Pak, biar sedikit tenang." Setelah sedikit tenang, sebuah gangguan muncul di antara mereka. Halaman belakang rumahnya yang hanya dibatasi oleh pagar bambu tiba-tiba saja kedengaran berisik dari dalam rumah. "Bu, pintu belakang belum dikunci." "Sudah kok Pak." Pak Sukri mempertajam indera pendengarannya, berusaha menangkap suara yang timbul dari belakang rumahnya itu. Takutnya salah dengar. Rasa takut Pak Sukri yang belum mereda kini kembali lagi dipaksa untuk menghadapi sesuatu hal yang belum ia ketahui. Jangan-jangan maling. Pak Sukri jalan mengendap ke pintu belakang, memastikan siapa yang berada di belakang rumahnya. Ia meraih balok kayu yang biasa ia pakai untuk mengganjal pintu kamarnya untuk berjaga-jaga. Dia meminta istrinya masuk ke dalam kamar dan menjaga anaknya di dalam. Pak Sukri mempertajam telinganya lagi. Suara gaduh di belakang rumahnya masih terdengar jelas di telinganya. "Hati-hati Pak." Rasa cemas menambah rasa takut Pak Sukri. Dia tidak memiliki bekal bela diri. Dia hanya modal berani saja untuk melindungi istri dan anaknya di rumah malam itu. Pak Sukri mengayunkan daun pintu belakang pelan-pelan. Setelahnya ia berniat untuk membukanya dengan lebar secara tiba-tiba agar menghamburkan konsentrasi maling yang hendak menggasak rumahnya. Ceklek. Bunyi pintu belakang saat dibuka oleh Pak Sukri. Namun yang terjadi setelahnya malah di luar dugaannya. Sosok Sekar kembali ia lihat. Dia berdiri tepat di depan Pak Sukri dengan mulut menganga lebar dan darah yang keluar dari dalam mulutnya. Ternyata suara gaduh di belakang rumahnya adalah ulah Sekar. Dia mengikuti Pak Sukri dan mengganggunya hingga ke rumah. Sosok Sekar yang awalnya ia jumpai tertawa, kini berubah menjadi menangis. "Tolong saya." Suara lirik keluar dari sosok Sekar. Sadar jika itu adalah Sekar, Pak Sukri merangsek lari menyusul istrinya di dalam kamar tanpa menutup lagi pintu belakang rumahnya. Dengan tatapan tegang, Pak Sukri melihat ke istri dan anaknya. "Pak, kenapa? Ada apa di belakang rumah?" "Sekar Bu, itu Sekar. Itu ulah Sekar. Sekar mengikuti Bapak sampai ke rumah," ucap Pak Sukri seraya mengunci pintu kamar, lalu naik ke atas ranjang memeluk istri dan anaknya. Meski jantungnya berdetak cepat, ia tetap berusaha tenang agar anaknya tidak bangun dan istrinya pun tidak merasa ketakutan. "Yang tenang Bu, kita baca doa sama-sama." Hal serupa juga menimpa Karso. Di rumah ia tinggal berdua dengan adiknya, namanya Alif. Alif baru saja menginjak usia remajanya. Sesampainya Karso di rumah, ia langsung mengunci semua pintu dan gorden jendela rumahnya. Dia tidak membiarkan sedikit celah terlihat dari luar rumahnya. Takut melihat Sekar lagi, begitu kata Karso. Dari pintu depan, Karso bermaksud ke dapur belakang untuk mengambil minum. Di situ ia melihat Alif sedang duduk melamun di atas meja makan sambil menggenggam satu gelas penuh yang berisi air putih. "Kau belum tidur, Lip?" tanya Karso, karena biasanya Alif sudah tidur pada jam segitu. Alif menggeleng. Ia tidak bersuara dan sama sekali tidak berekspresi. "Kamu sakit, Lip? Gak enak badan?" tanya Karso lagi seraya mendekat ke tubuh Alif untuk memastikan kondisi tubuh adiknya. "Dingin sekali tubuhmu. Kamu habis ngapain tadi?" Alif menggeleng lagi. Karso semakin bingung dengan adiknya. Karso berjalan ke kamarnya, hendak mengambil obat di kotak obat di sana. Namun saat sampai di kamar, pemandangan tidak mengenakan ia jumpai. Karso melihat tubuh Alif sedang terlentang di atas kasur yang biasa mereka pakai tidur. "Loh Lif?" ucap Karso. Ia menghentikan langkahnya, kepalanya menoleh ke dapur dan tempat tidur di depannya. Karso berhenti beberapa saat sambil mengusap-ngusap matanya.
Alif ada dua. Seketika Karso panik, jantungnya berdegup. Merasa ada hal tidak beres lagi datang menghampirinya. Karso berbalik, ia kembali lagi ke dapur dan memeriksanya. Karso melangkah pelan, suara gelas kaca berbenturan ia dengar. Karso menghentikan langkah tepat di ambang perbatasan antara ruang depan dan dapur. Alif masih di sana. Karso semakin bingung, kenapa Alif ada dua. Mana yang benar, siapa salah satu di antara mereka? Alif? Iya mas. Sekarang Karso mendengar sautan dari ucapannya. Karso mendekat, ia mendapati Alif sudah seperti biasanya. Ia melihat setiap jengkal tubuh Alif dengan seksama. Tidak ada yang aneh, semua tampak seperti biasanya. Walau begitu ia masih belum tahu apa ini hanya halusinasinya saja. Karso mengajak Alif ke kamar. Mereka berdua tidur sekamar sejak lama. Rasa takut masih ada di benak Karso. Ia melangkah ragu di belakang adiknya sambil berpikir, jika Alif ada di sini, siapa yang sedang tidur di kamar? Kenapa mas? Tanya Alif curiga karena melihat Karso tampak aneh di belakangnya. Enggak apa-apa Alif. Sesampainya di kamar, pemandangan yang sempat ia lihat tadi sudah tidak ada lagi. Alif yang ia lihat di atas kasur kini sudah tidak ada. Di atas kasur hanya ada bantal guling dan selimut yang biasanya mereka pakai. Mungkin halusinasiku saja, batin Karso untuk menghibur dirinya sendiri. Beberapa langkah setelah masuk ke kamar, pintu kamarnya tiba-tiba saja berdecit, menutup dengan sendirinya. Karso dan Alif menyaksikannya dengan mata terbelalak. Alif menjawil Karso di belakangnya. Mas, mereka berdua merasakan hal yang sama. Tidak lama dari situ muncul bau amis serta suara wanita menangis, merintih seperti menahan sakit. Sekar, batin Karso langsung mengarah kepada sosok wanita itu. Itu Sekar, Lip. Kita buruan tidur saja, ajak Karso. Mereka berdua sembunyi di balik selimut merah di atas kasurnya. Sekar yang meninggal di kos kemarin itu, mas? Iya, diamlah. Mas Karso sama Pak Sukri tadi dikejar sama dia di jalan, ujar Karso dengan nada pelan, sambil menaruh jari telunjuknya ke depan bibir, mengisyaratkan agar Alif diam terlebih dulu. Tapi kan dia sudah meninggal, mas. Iya, Mas Karso tahu. Mas Karso juga gak ngerti, Lip. Karso merasakan hawa kehadiran seseorang masuk dari pintu kamarnya. Suaranya pelan, seperti ada sesuatu yang terseret masuk ke dalam kamar. Karso melirik Alif. Alif yang semula terlihat biasa, kini memasang wajah tegang. Kepala mereka berdua saling ngangguk, seolah mengisyaratkan jika mereka merasakan hal yang sama. Mas Karso, tolong saya, tolong bersihkan tubuh saya. Jantung rasanya mau copot. Sebuah suara rintihan terdengar jelas di telinga Karso dan Alif. Karso yang sudah teramat takut ya hanya bisa merapalkan doa dan ayat-ayat yang mereka bisa. Karso mengentakkan jari tangannya, mengisyaratkan kepada Alif agar melakukan hal yang sama. Beberapa menit berlalu, suara tangis itu masih terdengar jelas. Karso dan Alif masih bertahan di tengah suasana mencekam itu. Mereka berdua sudah basah dengan keringat di balik selimutnya. Badannya pun terus gemetar ketakutan. Ingin mereka lari namun takut jika Sekar menyambut mereka di pintu kamar. Sungguh malang nasib kakak adik itu, harus merasakan teror dari arwah Sekar yang gentayangan. Entah sampai berapa lama, suara itu perlahan mulai menghilang. Lif, udah gak ada, terang Karso. Karso dan Alif mulai bisa bernapas lega. Tubuh mereka berdua pun terasa lemas setelah teror malam itu. Sejak kejadian itu, Pak Sukri dan Karso menceritakannya ke setiap warga yang ditemuinya. Berita mengenai arwah Sekar yang gentayangan cepat menyebar dari mulut ke mulut di kampung. Banyak di antara mereka tidak percaya, namun banyak juga yang mempercayai jika itu benar adanya, karena Sekar ditemukan meninggal tidak wajar. Keesokan paginya matahari sudah bersinar begitu terik. Masyarakat kampung sudah melakukan aktivitasnya masing-masing, tidak terkecuali para ibu-ibu rumah tangga yang hanya sekedar belanja di tukang sayur keliling yang biasa lewat di gang-gang rumah. Topik hangat warga kampung bukan lagi soal kematian Sekar, tapi sudah berganti dengan beberapa warga yang mengaku didatangi oleh arwah Sekar. Suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar dari ujung jalan. Motor dengan barang bawaan yang cukup banyak di belakangnya itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai kaos partai dengan tas telempang yang menggantung di depan perutnya. Dia berteriak di atas motornya, sebelum akhirnya berhenti di samping tiang listrik yang biasa ia pakai untuk menjajakan dagangannya di gang tersebut.
Tanpa menunggu waktu lama, satu persatu ibu-ibu mulai datang menghampirinya. Sudah menjadi keahlian seorang ibu-ibu jika mereka akan selalu menerima dan menyebarkan informasi lebih cepat dari kebanyakan orang. Skill bercerita mereka seolah tidak ada tandingannya apabila sudah berkumpul dengan sesamanya. Dan salah satu waktu terbaik bagi mereka adalah saat sedang berbelanja. "Bu, ibu, apa ada yang sudah dengar? Katanya ada yang ditemui Sekar kemarin," tanya salah satu wanita parubaya di sana, namanya Bu Vika. "Sekar yang mati di dalam kamar kosnya itu?" "Iya, Bu." "Siapa? Kok bisa sih?" "Saya juga tidak tahu. Katanya Pak Sukri sama Mas Karso waktu pulang dari pengajian di rumah kos Bu Turi." Di tengah percakapan itu datanglah ibu-ibu yang lain. Ibu tersebut datang lalu mengibaskan tangan kanannya ke pundak Bu Vika. "Gak boleh ngomong begitu, Bu. Dia kan sudah meninggal. Cobalah berpikir positif dulu sebelum menerima informasi baru." "Saya nggak ngawur kok, Bu. Wong suami saya yang cerita. Dia habis ketemu Pak Sukri." Di antara ibu-ibu yang tengah bergosip seputar Sekar, si tukang sayur, Pak Bahar, ikut menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. "Saya juga sempat ketemu wanita aneh. Jalannya diseret-seret, darahnya banyak banget di pakaian yang dia pakai," terang Pak Bahar yang sontak menambah lebar pembicaraan ibu-ibu saat itu. "Jangan-jangan itu Sekar, Pak," ucap Bu Vika. "Saya nggak tahu Sekar orangnya bagaimana, Bu." "Kalau dari kata-kata Pak Bahar sih, itu tanda-tanda dari Sekar, karena waktu mayatnya ditemukan, tubuhnya banyak sekali darah." "Kapan Pak Bahar ketemu wanita itu?" Baru tadi sebelum subuh waktu saya mau ke pasar ambil bahan buat dagang hari ini." "Saya nggak berani, saya terus gas motor saya," terang Pak Bahar pada ibu-ibu yang menyimak ceritanya dengan raut muka penasaran. Dalam waktu singkat, cerita-cerita warga mengenai teror Sekar dengan cepat meluas hingga membuat keadaan kampung mencekam. Malam itu desa Sumberlawang diterpa hujan sangat deras. Angin pun yang bertiup hingga menimbulkan suara yang cukup keras di telinga. Sudah 1 bulan sejak berita kematian Sekar diterima, di dalam rumahnya, Bu Wulandari masih kerap menangisi kepergian Sekar, terlebih lagi dengan cara yang cukup mengenaskan. "Kapan ibu akan ikhlas ya, Pak?" tanyanya pada suaminya. "Pelan-pelan ibu akan ikhlas dan terbiasa. Insya Allah Sekar sudah diberi tempat terbaik oleh Allah. Kita hanya bisa mendoakan Sekar setiap harinya setelah sholat," ujar Pak Darmani. Bu Wulandari mengusap matanya dengan tisu, berusaha menghapus sisa-sisa air matanya yang masih memaksa keluar. Di antara hujan yang masih turun, tiba-tiba timbul suara ketukan dari kaca rumah beberapa kali. Awalnya hanya pelan, sehingga Pak Darmani dan Bu Wulandari hanya menganggap itu disebabkan oleh hujan atau angin yang membentur kaca tersebut. Namun lama-kelamaan suara ketukan itu semakin kencang dan lebih semakin cepat. "Ada orang. Siapa malam-malam dan hujan begini ke rumah?" gerutu Pak Darmani. Pak Darmani melangkah ke depan, tangannya meraih gagang pintu lalu membukanya. Tapi setelah pintunya terbuka, tidak ada seorang pun yang terlihat. Pak Darmani menengok kanan kiri, mencari keberadaan orang yang mengetuk kaca rumahnya barusan. "Kok nggak ada orang ya, Bu?" teriak Pak Darmani dari luar. Namun saat Pak Darmani hendak menutup pintunya lagi, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan yang entah dari mana asalnya. "Bapak," ucap suara tanpa tuan itu. Sontak tubuh Pak Darmani semakin dingin, bulu kuduknya merinding. "Kenapa, Pak?" tanya Bu Wulandari saat melihat suaminya melangkah cepat kembali ke arahnya. "Pak, Bapak, Ibu," suara itu muncul kembali. Dan kali ini Bu Wulandari ikut menyadarinya juga. "Astagfirullah, Pak. Bapak dengar?" Pak Darmani dan Bu Wulandari diam. Di antara suara rintikan air hujan di atas atap rumahnya, mereka menajamkan indera pendengarannya, lalu mendengarkan suara itu dengan seksama. Berbekal nekat dan penasaran, Pak Darmani mengintip melalui celah gorden pada jendelanya. Ia yakin jika suara itu berasal dari luar. "Bapak," dengan tatapan tegang, Pak Darmani menoleh ke istrinya. "Suaranya semakin jelas, Bu." Suara kilatan petir mengejutkan mereka berdua. Tidak lama dari situ ketukan dari kaca depan kembali lagi mereka dengar. Tapi kali ini disertai ketukan pintu dengan tempo yang terdengar lambat. Dan lama-kelamaan ketukannya semakin cepat dan semakin cepat. "Siapa, Pak?" tanya Bu Wulandari panik.
Pak Darmani dan Bu Wulandari saling bertatapan bingung. Beberapa detik kemudian, suara ketukan itu hilang. Keheningan menenggelamkan mereka untuk sesaat sebelum akhirnya sesuatu menggebrak pintu dengan keras, seperti ada seseorang yang ingin memaksa masuk. Mereka berdua hanya terdiam sambil berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Di antara ketegangannya itu, tiba-tiba saja, dak, gebrakan itu muncul kembali hingga membuat pintu rumah terbuka satu sisinya. Spontan Pak Darmani melindungi istrinya, khawatir ada orang yang berniat jahat kepada mereka. Namun setelah beberapa waktu, mereka tidak melihat siapapun di luar rumahnya. Yang ada hanya terpaan angin membawa rintikan air hujan hingga ke dalam rumah. Coba lihat Pak, tapi hati-hati. Pak Darmani kembali lagi keluar, namun masih dengan kehampaan di luar rumahnya. Meskipun begitu, entah kenapa Pak Darmani merasa tidak nyaman. Dia merasa jika ada yang sedang memperhatikannya, entah dari arah mana. Lama Pak Darmani mengamati. Nggak ada siapa-siapa Bu, kayaknya karena angin. Lagi pula pintu rumah kita juga kan ini udah agak rusak. Terang Pak Darmani seraya menutup pintu lalu berbalik. Baru beberapa langkah masuk, langkahnya terhenti. Tubuhnya tiba-tiba saja bergetar hebat sembari berkata kepada istrinya, Bu, tetap di situ ya, jangan kemana-mana. Pak, ada apa Pak? Tanya Bu Wulandari. Ia semakin panik melihat gelagat suaminya yang tampak berubah dengan seketika. Di sini, perasaan tidak nyaman Pak Darmani mulai terjawab. Sorot matanya mengarah jauh ke lorong rumahnya yang langsung menuju dapur itu. Ucap Pak Darmani gugup. Tidak ada pergerakan di tubuhnya. Bu Wulandari bertambah panik. Ia tidak memperdulikan perkataan suaminya barusan. Pak Darmani sempat menggelengkan kepalanya, melarang istrinya menghampirinya. Bu Wulandari bangkit dari duduknya, lalu melangkah mendekat ke tempat Pak Darmani. Tapi saat matanya menoleh ke belakang, bersamaan dengan itu pula, tubuh Bu Wulandari melemas dan terkapar pingsan. Bu, panggil Pak Darmani dengan suara terbata. Di depannya kini berdiri jasad anaknya yang beberapa hari lalu telah mati. Tubuhnya pucat, mengenakan gaun putih yang biasa ia pakai. Pak Darmani pun tidak asing dengan gaun itu, karena biasa Sekar pakai juga ketika di rumah. Tapi di setiap sisi gaun itu banyak sekali darah yang belum mengering. Sekar, mau apa kamu nak? Mata Pak Darmani melotot melihat Sekar. Mendiang anaknya itu membalas menatap Pak Darmani sambil menyeringai, seolah menyimpan arti walau tidak mengucapkan kata apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini nak? Nak, kamu sudah tiada. Yang tenang di sana nak. Bapak, ibu selalu berdoa untukmu, ucap Pak Darmani lagi dan mulai beringsut mundur. Arwah Sekar berjalan pelan dengan langkah gontai. Tangannya sambil memegang perutnya yang setengah membesar. Menyadari Sekar mendekat, degup jantung Pak Darmani semakin kencang dirasakan, menegaskan bahwa rasa takutnya bertambah banyak. Pak Darmani terdiam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Namun saat jarak mereka hanya terpaut 2 langkah, Sekar lenyap begitu saja, menghilang dari hadapannya. Pak Darmani kaget setengah mati. Ini pertama kalinya ia didatangi Sekar setelah kematiannya. Pak Darmani memeriksa istrinya yang masih terkapar lemas. Bu, bangun bu, kita masuk ke kamar, ucap Pak Darmani. Namun istrinya Bu Wulandari masih belum sadarkan diri dengan penuh. Ia pun menggotong istrinya masuk dan tidur malam itu dengan rasa takut bercampur ngeri bila mengingat kejadian barusan yang di luar nalarnya itu. Sejak hari itu Pak Darmani dan Bu Wulandari semakin merasa tidak tenang di setiap harinya. Di awal lupa saya sebutkan jika nama kampung bekas kos Sekar adalah Kampung Keramat. Semenjak berita mengenai arwah Sekar itu beredar, kini banyak warga Kampung Keramat yang tidak berani keluar di atas jam 8 malam. Bahkan setelah Isya pun, hampir semua rumah sudah nampak tertutup pintu dan jendelanya. Warung-warung dan toko yang biasa buka hingga malam pun terlihat lebih awal menutup dagangannya. Para orang tua melarang anak-anaknya keluar rumah jika sudah lewat maghrib. Suasana mencekam itu pun tercipta di kampung, terkhusus di rumah kos Bu Turi. Meski masih ada yang menyewa kosnya, tapi tidak jarang warga merasa takut saat melintas di depannya. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku melihat Sekar di sekitar rumah kos Bu Turi. Pak RT, apa yang harus kita lakukan? Apa kita terus diam dan sembunyi di dalam rumah? Apa tidak ada cara untuk menghilangkan arwah Sekar?
Tanya salah seorang warga saat pertemuan RT yang digelar sore hari itu. Lebih awal dari biasanya yang biasa dilakukan malam hari. Di antara kumpulan bapak-bapak sore itu, tampak salah satu bapak-bapak tengah duduk bersila dengan wajah sangarnya. Dia adalah Pak Satria. Dia sedari tadi menyimak percakapan warga dengan seksama, memperhatikan setiap kronologi yang diceritakan. Dia baru 10 tahunan tinggal di kampung keramat ini, namun ternyata ia punya pengalaman terkait teror semacam ini. Pak Satria terus diam sampai pertemuan itu selesai. Namun setelah beberapa orang pergi, menyisakan 3 orang pengurus RT, barulah dia bicara. 3 orang itu adalah Pak Yoga, Pak RT, Pak Prawita, sekretaris RT, dan Pak Dewa, bendahara RT. "Pak, apa boleh saya ikut bantu dengan masalah ini?" Pak RT bingung dengan pertanyaannya. "Masalah yang mana ya, Pak?" "Sekar," jawab Pak Satria singkat. "Bantu dengan cara bagaimana ya, Pak? Kok saya bingung?" balas Pak Prawita dengan sedikit tertawa. "Datang saja ke rumah saya nanti jam 8 malam kalau memang saya diizinkan membantu." "Kenapa tidak di sini saja, Pak?" Pak Satria tersenyum. "Saya rasa lebih aman jika diceritakan di rumah saya saja." Singkat cerita, Pak RT yang ditemani Pak Dewa dan warga yang jaga malam saat itu, yakni Pak Rangga dan Pak Sukat, bertamu ke rumah Pak Satria. Setibanya di sana, Pak Satria sudah menunggu di pelataran rumahnya. Dia tersenyum ketika melihat kedatangan Pak RT bersama dengan rombongannya. "Mari bapak-bapak, masuk," sambut Pak Satria dengan ramah. Di dalam, istrinya pun sudah menyiapkan 1 teko kopi dan pisang goreng untuk jamuan. Namun ketika berada di dalam rumah, Pak RT dan yang lain heran melihat seisi rumahnya yang dipenuhi oleh ornamen-ornamen dan pajangan antik di setiap sudutnya. "Itu koleksi saya, Pak," ucap Pak Satria ketika menyadari orang-orang melihat isi rumahnya. "Jadi begini Pak RT, mengenai teror dari sosok wanita yang belum begitu lama meninggal itu. Belasan tahun yang lalu sebelum saya pindah ke sini, saya pernah mengalami kejadian serupa. Dulu malah lebih parah karena sampai menelan korban," ujar Pak Satria yang membuat Pak RT dan yang lainnya kaget. "Lalu bagaimana solusinya waktu itu, Pak? Apa kita bisa lakukan di sini juga?" "Mungkin bisa, tapi saya tidak tahu persis. Kalau bapak-bapak bersedia, besok saya antar ke rumah teman saya. Dulu dia yang berperan penting mengusir demit di kampung saya yang lama," ucap tawaran Pak Satria. "Bagaimana?" tanya Pak RT kepada yang lain. Tanpa lama semua mengangguk tanda setuju. Mereka pun mengatur waktu untuk datang ke teman Pak Satria yang letak rumahnya berjarak 1 jam jika ditempuh dengan kendaraan. Singkatnya, lusa pagi mereka akan ke sana menggunakan mobil Pak RT. Namun saat Pak RT dan Pak Dewa, Pak Rangga dan Pak Sukat hendak pulang, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa cekikikan perempuan dari luar rumah. Suaranya kedengaran lama dan berpindah-pindah tempat. "Sekar, apa itu dia?" tanya spontan Pak Dewa. "Sepertinya iya, Pak. Dia memang sering mengganggu warga akhir-akhir ini. Apalagi rumah saya berada di ujung desa dan mengarah langsung ke pemakaman umum." Semua orang terdiam mendengar perkataan Pak Satria. Mereka tampak diam sambil saling pandang dengan pikirannya masing-masing, yang sepertinya sudah mulai didatangi rasa takut. Pak RT dan yang lainnya tampak bingung, hendak pulang namun dicegat Sekar. Hendak bertahan tidak mungkin jika harus lama-lama di rumah Pak Satria. Di antara kegelisahan itu, Pak Satria masuk ke dalam kamarnya, lalu keluar dengan membawa tabung kendi yang di dalamnya berisi garam krosok dan beberapa bawang putih. "Tunggu beberapa saat, kalau dia masih belum hilang, biar saya antar bapak-bapak semua." "Itu apa Pak Satria?" tanya Pak Rangga dan Pak Sukat. "Ini garam dan bawang putih, Pak. Dulu salah satu ikhtiarnya memakai ini. Di rumah saya ada, apa bisa dipakai juga?" "Ini bukan garam sembarangan, Pak," jawab Pak Satria sambil tersenyum. Setelah 30 menit menunggu, suara cekikikan Sekar masih beberapa kali terdengar. Pak RT dan yang lainnya pun sudah tampak lelah ingin beristirahat. Pak Satria pun mengambil alih. Dia berdiri lalu mempersiapkan diri. "Mari Pak, saya antar pulang." Pak Satria berjalan paling depan, diikuti Pak RT dan Pak Dewa, Pak Rangga dan Pak Sukat yang berjalan berkerumun bersama-sama. "Bu, gak usah keluar-keluar rumah, tunggu Bapak pulang saja," pesan Pak Satria kepada istrinya. Baru beberapa langkah keluar, tawa cekikikan Sekar terdengar dari kejauhan.
Pak Satria mengeluarkan garam dari dalam tabung kendinya, lalu ditaburkan sedikit demi sedikit di dekat tempatnya berjalan. Pelan-pelan saja Pak, gak perlu cepat-cepat, karena mereka yang hidup di dunia berbeda dengan kita. Sangat menyukai jika manusia sudah merasa takut, dan dia akan memanfaatkannya. Itu ampuh gak Pak? Tanya Pak Dewa karena ketakutan. Tenang saja Pak. Yang akan sampai duluan adalah Pak Rangga. Dia tersenyum lega ketika rumahnya sudah terlihat dari kejauhan. Namun suara Sekar malah kedengaran semakin jelas seiring dengan mereka yang akan sampai ke rumah Pak Rangga. Langkahnya dipercepat dan Pak Rangga pun berhasil sampai di rumahnya. Selanjutnya Pak Dewa. Meski jarak terdekat selanjutnya dia, tapi rumahnya tergolong pada posisi seram. Karena letaknya bersebelahan dengan rumah kosong yang sudah terbengkalai belasan tahun. Kali ini cekikan Sekar tidak terdengar, namun berganti dengan aroma bau busuk yang tiba-tiba saja tercium ke hidung semua orang di situ. "Bu, apa ini Pak Satria?" "Tenanglah Pak, katanya kalau suara setan semakin tidak kedengeran, justru keberadaannya dekat dengan kita." Terang Pak Satria yang membuat lainnya semakin bergidik ketakutan. Tidak berapa lama Pak Dewa berhasil masuk rumahnya. Berikutnya Pak RT dan Pak Sukat. Mereka berdua rumahnya bersebelahan, namun jaraknya terlalu jauh dari rumah Pak Satria. Semuanya berjalan normal, tidak seperti sebelumnya. Suara tawa cekikikan dan aroma busuk pun tidak mengganggu mereka bertiga. Alhamdulillah, satu belokan lagi sampai. Tepat setelah tubuh mereka berbelok dan berganti arah, tepat di depan mereka, kini sudah berdiri Sekar tengah melayang menghalangi jalan yang akan mereka lalui. Bekik tawanya menggelegar menyakiti telinga. Aroma busuk pun seketika menusuk hingga membuat tenggorokan terasa sakit. Mereka bertiga kaget sekaligus ketakutan dalam waktu bersamaan, sampai membuat Pak Satria, Pak RT dan Pak Sukat terhuyung jatuh ke tanah saat berusaha untuk berlari menjauh. Pak Satria langsung berdiri lagi dan bersiap dengan kendi dan garamnya. "Pergilah kau setan brengsek," ucap Pak Satria memberanikan diri meskipun raut wajahnya juga tampak ketakutan. "Tetap di belakangku Pak." Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pak RT dan Pak Sukat lari tunggang langgang meninggalkan Pak Satria seorang diri berhadapan dengan Sekar. Pak Satria memejamkan matanya sambil merapalkan mantra dan doa bersamaan. Seraya melemparkan garam dari dalam kendi di tangannya dengan kepalan tangannya ke arah depan, arah di mana menurutnya Sekar berada. Hingga beberapa detik kemudian, saat Pak Satria membuka matanya lagi, Sekar sudah menghilang dari hadapannya. Suasana pun kembali normal. Setelah sejenak menenangkan diri, Pak Satria mencari keberadaan Pak RT dan Pak Sukat yang meninggalkannya. "Kemana mereka? Aku berniat mengantar pulang, malahan saya yang ditinggal. Dasar penakut." "Pak RT, Pak Sukat." Mereka berdua muncul dari teras rumah yang tidak jauh dari sana dengan wajah tersenyum merasa tidak enak karena telah meninggalkannya sendirian. "Sudah pergi," ucap Pak Satria. Sekarang mereka berdua berhasil sampai rumah, walau harus berhadapan dengan Sekar terlebih dulu. Tugas Pak Satria selesai, sekarang dia akan pulang. Pak Satria bersenandung untuk menghilangkan rasa takutnya, sambil matanya was-was memperhatikan sekitarnya. Namun tanpa dia duga, ternyata Sekar muncul lagi. Suara cekikikan tawa Sekar mulai terdengar lagi, aroma busuk pun kembali ia cium. Pak Satria mempercepat langkahnya, sambil tangannya bersiap melemparkan garam ke arah yang dicurigainya Sekar berada. "Aku gak takut, aku tidak takut," ucap Pak Satria di setiap langkah yang ia keluarkan. Namun tidak selamanya perkataan yang diucapkan selaras dengan tindakannya. Pengalamannya pun tidak kemudian membuatnya kebal akan rasa takut ketika bertemu dengan makhluk gaib seperti Sekar. Sekar tiba-tiba saja muncul di depannya, entah dari mana arah datangnya. "Pak Satria." Lelembut itu kini memanggilnya dengan suara pelan, namun menakutkan. Dia menyeringai dan matanya menatap tajam ke arah Pak Satria. Untuk beberapa detik, Pak Satria terpaku melihat seringaian itu. Tubuh Pak Satria susah digerakkan, seperti diperdaya oleh Sekar di depannya. "Pak Satria," panggilnya lagi. Beberapa detik setelah itu, pekik tawanya keluar dan kedengaran sangat keras. Barulah saat ini tubuh Pak Satria dapat digerakkan dan berlari sekencangnya yang ia bisa. Astagfirullah ya Allah, pergi!" teriak Pak Satria. Sambil berdoa, Pak Satria berlari tanpa jeda. Ia memaksa tubuhnya berlari dengan langkah tertati-tati dan nafasnya yang sudah terasa berat.
Beruntung semakin jauh langkahnya, suara Sekar tidak lagi ia dengar. Kini Pak Satria berhasil sampai di rumahnya, walau dengan bermandikan air keringat di seluruh tubuhnya. Hari sudah terang, beberapa warga sudah mulai beraktivitas di luar rumah, namun pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Orang-orang banyak keluar rumah saling menceritakan hal yang sama, mengenai Sekar yang berkeliling kampung semalaman. Ternyata tidak hanya Pak Satria, Pak RT, Pak Dewa, Pak Rangga, dan Pak Sukat yang menyadari kedatangan Sekar semalam. Namun banyak warga yang mengaku mendengar suara pekik tawa Sekar keliling kampung. Bahkan beberapa warga mengaku jika pintu rumahnya diketuk secara misterius pada tengah malam. Dan mereka yakin jika itu adalah ulah dari arwah Sekar yang bergentayangan. Mereka bertahan saling waspada bersama keluarganya di bawah atap rumah masing-masing. Semenjak kejadian itu, warga jadi semakin cemas. Keadaan kampung semakin sepi setelah matahari terbenam. Mereka memilih bersembunyi di rumahnya masing-masing daripada harus bertemu dengan arwah Sekar di tengah jalan saat keluar rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.